Baik, selamat malam. Kita lanjutkan dengan analisis sensitivitas. Bisa terlihat? Bisa terlihat di layar kalian? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Setelah kita mempelajari tentang linear programming dalam dua pendekatan, yaitu metode grafik dan metode simplex, yang berikutnya kita masuk kepada analisa sensitivitas. Analisis sensitivitas ini bagaimana? Kalian tahu istilah sensitif? Kalian biasa mungkin kawan itu terlalu sensitif. Sensitif itu apa? Justina Teresia, menurut kamu sensitif itu apa? Justina Teresia Nule, menurut kamu sensitif itu apa? Halo Justina. Perasaan yang Apa Justina? Saya belum dengar. Coba lebih jelas. Apa menurut kamu, Justina? Justina? Ikut kuliah atau tidak, Justina? Halo, Justina, bisa dengar saya tidak? Sepertinya Justina tidak bersama-sama dengan kita ya. peka. Peka. Oke. Jadi kepekaan. Di sini analisis sensitivitas itu bisa disebut juga analisis kepekaan. Seberapa peka, seberapa mudah bereaksi. Jadi misalnya kalau dalam analisis itu kita tambah bahan bakar sejumlah sekian, apakah produksinya meningkat? Kita tambah bahan baku sekian, apakah produksinya otomatis berubah atau tetap sama saja? Nah, itu yang mau kita tuju. Jadi bagaimana pengaruh perubahan data terhadap solusi optimum? Memberikan jawaban atas sampai seberapa jauh perubahan dibenarkan tanpa mengubah solusi optimum atau tanpa menghitung solusi optimum dari awal. Ya, ada 3 pertanyaan yang ingin dijawab dalam analisis sensitivitas atau analisis kepekaan. Yang pertama, kendala mana yang dapat dilonggarkan? Dalam hal ini dinaikkan, dan seberapa besar kelonggaran kenaikan yang dapat dibenarkan sehingga menaikkan nilai Z tetapi tanpa melakukan perhitungan dari awal. Sebaliknya, kendala mana yang dapat dikurangi tanpa menurunkan nilai Z atau nilai tujuan kita, fungsi tujuan kita, dan tanpa melakukan perhitungan dari awal. Yang kedua, pertanyaan kedua, kendala mana yang mendapatkan prioritas untuk dilonggarkan, dinaikkan? Apakah contohnya kita menaikkan karena sol kulit harganya lebih mahal, seperti latihan kita minggu lalu, kita naikkan saja sol kulit, tidak usah kita naikkan sol karet. Atau karena sol karet bisa lebih cepat produksinya, kita naikkan saja sol karet, produksi sepatu sol karet. Itu nanti kita bisa lihat mana kelonggarannya. Pertanyaan ketiga, seberapa besar koefisien fungsi tujuan dapat dibenarkan untuk berubah tanpa mengubah solusi optimal? Oke, contoh. Ini ada CV, bentuk perusahaan namanya CV, CIARD, CIAR, memproduksi jenis Astro dan Cosmos, diperlukan bahan baku A dan B, serta jam tenaga kerja. Maksimum penyediaan bahan baku A itu 60 kg per hari. Bahan baku B itu 30 kg per hari dan tenaga kerja 40 jam per hari. Kedua jenis produk memberikan keuntungan sebesar Rp40 untuk Astro dan Rp30 untuk Cosmos. Jadi tabelnya seperti ini. Saya tekankan bahwa lebih mudah untuk memahami ketika disajikan dalam bentuk tabel. Kalian lihat. Tabel ini untuk baris pertama,
atau kolomnya ada kolom jenis bahan baku, yang berikut ada kolom jumlah bahan baku dan jam tenaga kerja. Setelah itu ada maksimum penyediaan. Jadi ini batas maksimum, tidak bisa lebih dari ini. Kurang boleh, tapi maksimum yang tersedia hanya bahan baku A untuk produk Astro itu hanya 60 kg, bahan baku B itu 30 kg, dan bahan baku dan tenaga kerja itu maksimal 40 jam. Lebih dari itu tidak diperbolehkan. Karena bahan bakunya sudah tersedia dan tenaga kerja juga butuh istirahat. Sehingga fungsi tujuannya itu kita lihat fungsi tujuan berdasarkan yang tadi, keuntungan untuk Astro itu Rp40 dan keuntungan untuk Cosmos itu Rp30. Kendala yang pertama kita lihat kendala. Kita anggap saja Astro ini X, Cosmos ini X2. Jadi tadi kita pindahkan dari 2 ini, 2X1 tambah 3X2 lebih kecil sama dengan 60, karena ini maksimum, bukan minimum. Setelah itu bahan baku B tidak diperlukan untuk membuat produk Astro, tapi diperlukan untuk membuat produk Cosmos. Sedangkan tadi bahan baku A itu diperlukan untuk Astro maupun Cosmos. Sehingga 2X2 lebih kecil sama dengan 30. Tenaga kerja untuk Astro maupun Cosmos tetap butuh tenaga kerja, sehingga 2X1 tambah X2 lebih kecil sama dengan 40 untuk fungsi kendalanya. Oke. Setelah itu ada syarat-syarat namanya non-negativity constraint. Non-negativity constraint artinya X2 maupun X1 itu nilainya harus lebih besar sama dengan 0. Boleh 0 tapi tidak boleh negatif, karena tidak ada sesuatu yang negatif. Segala sesuatu itu harus sudah ada. Contohnya, kalau mau buat bahan baku apapun harus ada. Yang berikut tenaga kerja. Tenaga kerjanya pun orangnya tidak bisa negatif, orangnya harus tetap ada. Oke, kita gambarkan grafiknya. Untuk fungsi tujuannya itu bisa dilihat 2X1 tambah 3X2 itu sama dengan 60. Jadi misalnya X1 nilainya 0, berarti X2 itu 3X2 sama dengan 60. X2 sama dengan 60 bagi 3, hasilnya 20. Jadi nilai X2 itu 20. Kalau nilai X2 ini sama dengan 0, berarti 2X1 sama dengan 60. X1 sama dengan 60 bagi 2. Berarti nilai X1 itu adalah 30, sehingga didapatkan grafik seperti ini. Itu grafik pertama, garis 1, untuk fungsi kendala pertama. Coba kita untuk fungsi kendala kedua. Tidak ada nilai X1, sehingga di sini hanya ada nilai X2. 2X2 sama dengan 30, X2 sama dengan 30 bagi 2. Nah, hasilnya X2 nilainya 15. Kita gambar garis kedua. Kita lanjutkan dengan garis ketiga. Garis ketiga itu 2X1 tambah X2 lebih kecil sama dengan 40 atau sama dengan 40 untuk garis ini. Terkait dengan tenaga kerja. Sehingga kalau X1-nya 0, X2-nya sama dengan 40. Ada di sini. Kalau X2-nya 0, X1 sama dengan 2X1 sama dengan 40. 40 X1 sama dengan 40 bagi 2 sama dengan 20. Nah, nilai X2 untuk garis ketiga ada di sini. Sehingga kita peroleh gambar seperti ini. Nanti kita berikan titik-titik yang saling berhubungan. Nah, ini bagian yang visible atau arsip. Di luar daripada bagian ini, tidak mungkin melakukan produksi. Nah, bagaimana kita lihat, ini sudah dipelajari oleh kalian waktu metode grafik. Kita lihat lagi bagaimana analisis sensitivitas berlaku di sini. Coba kita lihat. Ada titik A, titik B, titik C, dan titik D, E, F, G. Tapi yang visible hanya di titik C. Kenapa? Seperti pada metode grafik yang videonya sudah saya bagikan. Solusi optimum tercapai pada titik C, perpotongan garis 2X1. Kalian lihat ini, di titik C itu perpotongan garis yang itu 2X1 tambah 3X2 dengan 2X1 tambah X2 sama dengan 40. Nah, kita cari nilai yang bisa kita cari nilai pertama itu nilai X2. 2X1 kurang 2X1 kan selesai, 0. 3X2 kurang X2 itu sama dengan 2X2. 60 kurang 40 sama dengan 20, sehingga nilai X2 sama dengan 10. Kita substitusi ke persamaan 1, yaitu persamaan 2X1 tambah 3X2 sama dengan 60. Kita masukkan nilai X2 itu 10. 2X1 tambah 3 kali 10 sama dengan 60. 2X1 sama dengan 60 kurang 30 sama dengan 15. Jadi 30 bagi 2 sama dengan 15. Maka kita bisa masukkan nilai X1 dan X2 ini ke
fungsi tujuan. Nilai keuntungannya adalah 40 dikali X1. X1 nilainya berapa? 15 tambah 30 dikali nilai X2 itu 10, hasilnya 900. Dari perhitungan pencarian solusi optimum di titik C, yaitu X1 sama dengan 15 dan X2 sama dengan 10, akan ditemukan kendala yang sudah habis terpakai atau scare atau full capacity, dan kendala yang berlebihan atau redundant atau idle capacity. 2X1 tambah 3X2 lebih kecil sama dengan 60, bahan baku A yang tersedia yaitu 2 kali 15 tambah 3 kali 10 sama dengan 60. Bahan baku A yang dipakai sama dengan bahan baku yang dipakai. Jadi 60 sama dengan 60. 2 kali 15, 30. 3 kali 10, 30. 30 tambah 30, 60. Berarti bahan baku bahan baku A yang dipakai itu tersedia, semua dipakai habis, tidak ada yang tersisa. Coba di persamaan garis ketiga, 2X1 tambah X2 lebih kecil sama dengan 40. Untuk yang tidak tersedia, jadi 2 kali 15, 30 tambah 1 kali 10, 40. Jadi bahan baku yang tersedia sama dengan bahan baku yang dipakai, tidak ada sisa. Bagaimana kalau terjadi perubahan kapasitas sumber daya? Perubahan bahan baku A, contohnya, jika bahan baku A ditambah, persamaan 1 akan bergeser hingga F. Persilangan 2 dan 3. Jadi kalian lihat, persamaan 1 tadi, yang ini akan bergeser. 2X1 tambah 3X2 itu akan bergeser, turun ke bawah, sampai ke titik, kita naikkan ke titik F. Coba kita lihat. Ya. Jadi di F itu 3X2, ada perpotongan antara 3X2, perpotongan antara persamaan ketiga itu 2X1 tambah X2 sama dengan 40, ditambah ini garis kedua yang tadi 2X2 sama dengan 30, sehingga X2 sama dengan 15. Kita substitusikan X2 sama dengan 15 ke garis yang tadi 2X1 tambah 1 kali 15, yang sebelumnya 1 kali berapa tadi? 1 kali 10 kalau tidak salah. Coba, jadi 15 tambah 10 tadi 40. Coba kita kali. 2 kali X1 tambah 1 kali 15 sama dengan 40. X1 nilainya berapa? Jadi 2X1 sama dengan 40 kurang 15 itu sama dengan 25. Jadi X1 nilainya 12,5. Substitusikan nilai X1 dan X2 ini ke persamaan 1, yaitu 2X1 tambah 1X2 sama dengan 40. Kalau kita sudah masukkan, bukan lagi nilainya 40, bukan lagi 40, tapi berubah menjadi di persamaan 1 itu 2 kali X1 tambah 3 kali X2. 2 kali 15 itu 30, tambah 3 kali 12,5 itu 3 kali 12,5 itu berapa? 12,5 tambah 12,5 itu 25. 25 tambah itu berapa? Destrianti Yublina, 3 kali 12,5 berapa? Destrianti Yublina Suni, berapa hasilnya? Destrianti bisa dengar saya? Destrianti bisa dengar saya tidak? Yosefina Elitoni, berapa hasilnya? 37,5, Pak. 37,5, ya. Makanya ada kesalahan di port. Ini harusnya 37,5 tambah dengan 2 kali 15 itu berapa? 30. Jadi 67,5 hasilnya. Jadi nanti 67,5 dikurangi dengan 60, hasilnya 7,5. Jadi maksimal bahan bakar atau bahan baku untuk A itu naik sebesar 7,5. Jika bahan baku A naik, maka
ada tujuan baru, fungsi tujuan baru itu jadi 40 dikali tadi X1 itu 12,5 ditambah dengan 30 kali X2 itu tetap nilainya 15 karena kita sudah pakai perpotongan di titik baru di garis 2 ini yang 2x2 sama dengan 30 jadi X2 sama dengan 15 sehingga ada kenaikan keuntungan atau shadow price. Bisa saja terjadi kenaikan keuntungan sebesar tadi 40 kali 12,5 berapa? 500. Tambah 30 kali 15 berapa? Jadi ada kenaikan sebesar 950 kurang yang keuntungan sebelumnya itu 900. Jadi ada keuntungan sebesar 50. Bila tadi sebelumnya DX1 yang persamaan pertama 2x1 tambah 3x2 itu X2-nya nilainya 10. Tapi kalau kita geser tambah sedikit bahan bakunya sehingga dia bergeser ke titik ini yang jadinya perpotongan antara 2x1 tambah 3x2 bukan lagi berpotong dengan 2x1 tambah x1 x2 tapi 2x1 tambah 3x2 berpotongan dengan 2x2 sama dengan 30 akan terjadi keuntungan sebesar 50 untuk fungsi tujuan kita. Yang berikut, kalau yang berubah adalah jam tenaga kerja. Jika tenaga kerja ditambah, persamaan 3 bergeser hingga titik G. Jadi, ini. Dari tadi yang 2x1 tambah 1x2 sama dengan 40, kita bergeser sampai ke G. G itu yang pertama, x2-nya tidak ada, kan? Kita hanya dapat x1-nya 0, x2-nya tidak ada nilai, tapi x1-nya ada 30. Kita substitusikan X1 tambah dan X2 pada persamaan 3. Persamaan 3 itu 2X1 tambah 3X2 sama dengan 60. Kita masukkan tadi nilai X2 dan X1. X1-nya 30, X2-nya 0. Jadi 2 kali 30 tambah 3 kali 0, 3 kali 0 sama dengan 0, 2 kali 30, 60. Jadi sama. Maka maksimum tenaga kerja naik sebesar 60 kurang 40. Ini. Nilainya 40, jadi 60 kurang 40, jadi maksimal kenaikan tenaga kerja itu sebanyak 20 jam. Penambahan tenaga kerja maka akan menyebabkan nilai baru, yaitu fungsi tujuan kita ada 40, 30 kali 30 untuk X1-nya, sedangkan untuk X2-nya tidak ada, sehingga kali 0, sehingga 1.200. Sehingga ada kenaikan keuntungan atau shadow price, harga bayangan, bila kita menaikkan jam kerja, yaitu 1.200 kurang tadi fungsi tujuan yang pertama yaitu 900 sama dengan 300. Perubahan bahan baku B, tadi yang pertama perubahan bahan baku A. Yang berubah hanya bahan baku A yang kita naikkan. Sekarang yang kedua itu perubahan jam kerja, kita naikkan jumlah jam kerja pegawai. Sekarang bagaimana kalau yang berubah adalah perubahan bahan baku B? Jadi bahan baku B itu kita turunkan sehingga bergeser ke titik C. Contohnya, ya kita turunkan. Tadi yang pertama dia ada di 2x2 sama dengan 30, kita turunkan ke titik C. Pada titik C itu x1 sama dengan 15, x2 sama dengan 10 ini. Karena bahan baku B hanya untuk membuat satu produk Cosmos, maka maksimumkan jika diturunkan sebesar 2x2 sama dengan 2 kali 10 sama dengan 20, atau turun sebesar 30 kurang 20 sama dengan 10. Penurunan tidak mengubah keuntungan. Oke. Untuk sementara cukup sampai di sini. Intinya dalam perhitungan analisis sensitivitas ini bagaimana kalau kita tambah bahan baku yang tadi 60 ini, kita tambah berapa? Batasan-batasannya kita rubah kombinasinya saja. Jadi tadi Astro ini butuh bahan baku A berapa, kita coba naikkan sedikit, atau kita turunkan Cosmos bahan bakunya sedikit. Apa yang terjadi tenaga kerja, kita coba tambah jam kerjanya berapa untuk membuat Astro maupun Cosmos. Sehingga kita bisa melihat solusi optimumnya. Tadi solusi optimumnya itu yang pertama kita dapatkan
40 kali X1 tambah 30 X2 untuk nilai yang lama, nilai keuntungan yaitu 900. Kalau kita coba naikkan atau rubah penggunaan bahan baku A itu berapa? Bisa naik mungkin jadi 950. Kalau kita rubah jam tenaga kerja berapa? Bisa bertambah keuntungannya sebesar 300. Kalau kita rubah bahan baku B berapa? Bisa bertambah, tidak terjadi perubahan keuntungan justru kalau bahan baku B yang kita turunkan. Sampai di sini ada pertanyaan? Ini kalau metode grafik seperti ini, kita gambarnya lebih bagus kalau di buku Streaming. Tahu buku Streaming? Atau Millimeter Block? Buku yang ada kotak-kotak itu, persegi. Nah, itu kalau kita gambar di situ, kita gesernya lebih bagus. Nanti langsung terlihat perubahan-perubahannya itu. Ada yang mau bertanya? Nanti akan saya bagikan beberapa video contoh terkait dengan analisis sensitivitas. Kalau tidak ada, kita cukupkan sampai di sini. Selamat malam. Terima kasih Pak. Selamat malam. Selamat malam, Pak.